Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji serta para pemirsa media-media sunnah yang turut serta menyiarkan kajian ini. Kita akan lanjutkan pembahasan kitab Minhajul Muslim di bab yang keempat tentang ibadah, dan kita masih melanjutkan pembahasan tentang hal-hal yang diwajibkan atau difardukan dalam salat. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, di antara yang wajib ya untuk dilakukan ketika salat adalah berniat, dan sudah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu bahwasanya niat itu bukanlah dia rukun, namun dia adalah syarat, demikian ya. Itu pendapat yang kuat. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, kita akan melanjutkan pembahasan terkait dengan ya perubahan niat dalam kondisi sholat. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, pada pertemuan yang lalu sudah kita sebutkan 4 bentuk ya perubahan niat. Mulai dari sholat fardu ya berubah niatnya ya, kemudian menjadi sholat sunat mutlak ya. Nah, ini tidak dibolehkan. Kemudian yang kedua adalah berniat sholat fardu kemudian berubah menjadi sholat fardu yang lainnya, maka ini juga tidak dibolehkan. Kemudian berikutnya adalah ya berniat dari sholat sunat ke sholat fardu, ini juga tidak dibolehkan. Kemudian yang terakhir pada pertemuan yang lalu kita bahas adalah yaitu berniat sholat sunat dengan sholat sunat tertentu kemudian ya berubah menjadi sholat sunat mutlak, dan ini dibolehkan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, sudah kita jelaskan ya rinciannya, contohnya juga. Sekarang kita akan lanjutkan ya bentuk yang kelima adalah sholat sunat dengan niat tertentu, yaitu niat yang tertentu. Seperti contohnya adalah salat sunat tahiyatul masjid. Kemudian berubah niatnya kepada salat sunat tertentu lainnya. Ya. Contoh seseorang yang dia ketika setelah mendengarkan adzan subuh, maka dia berniat untuk melakukan salat sunat tahiyatul masjid karena baru masuk masjid. Namun setelah dia berniat untuk sholat tahiyatul masjid dan sudah masuk untuk sholat sunat tersebut, lalu dia teringat bahwasanya potensi untuk bisa melakukan sholat rakaat al-fajri 2 rakaat sebelum sholat subuh itu tidak ada, maka dia pun merubah niatnya menjadi niat sholat rakaat al-fajri 2 rakaat ya sebelum subuh, demikian.
Maka yang seperti ini tidaklah dibolehkan. Ya, tidak dibolehkan karena ketahuilah ya, dengan merubah niat lalu membatalkan sholat yang pertama, maka ini membuat batalnya sholat yang pertama. Lalu masuk ke sholat yang kedua, ya, dalam kondisi ya tidak takbiratul ihram, sehingga ini membuat tidak sahnya sholat tersebut. Demikian ya. Jadi ini membatalkan kedua sholat tersebut sebagaimana yang sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Kemudian seseorang yang dia melakukan sholat dengan sholat sunat mutlak, lalu dalam kondisi sholat dia merubah, ini yang keenam ya, kita ulangi. Seseorang yang dia sholat dengan sholat sunat mutlak, kemudian dia berniat merubah niatnya ya kepada sholat sunat yang tertentu. Maka ini juga tidak sah. Berbeda apabila kebalikannya. Ya, apabila kebalikannya maka berbeda. Kalau kebalikannya maka sah. Kita ulangi dan kita berikan contoh. Bentuk yang keenam ini adalah seseorang yang sholat dengan sholat sunat mutlak. Sholat dengan sholat sunat mutlak. Kemudian sholat sunat mutlak ada sholat sunat yang tidak tertentu, tidak memiliki sebab dan tidak memiliki rakaat tertentu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Lalu berubah niatnya kepada sholat sunat yang tertentu. Ya. Seperti contohnya adalah seseorang yang dia sudah sholat duha, dia sudah sholat duha, ya, dia sudah melakukan sholat duha. Maaf, kita ulangi. Tadinya dia sudah melakukan sholat sunat duha, contohnya 2 rakaat. Lalu dia setelah itu bangkit lagi ingin melakukan sholat sunat mutlak. Sholat sunat mutlak. Nah, kemudian dalam kondisi dia sudah sholat sunat mutlak dan sudah masuk ke dalamnya, sudah takbiratul ihram, lalu dia teringat bahwasanya Nabi SAW itu pernah sholat sunat duha itu 4 rakaat, ya. Maka dia ingin merubah sholatnya tersebut menjadi sholat duha, ya, demikian. Maka yang seperti ini tidak dibolehkan, tidak sah, demikian, ya, tidak sah. Karena ini mengakibatkan batalnya sholat mutlaknya, sholat mutlaknya. Kemudian begitu juga dia masuk ke sholat yang kedua itu dalam kondisi tidak dari takbiratul ihramnya, demikian, ya. Tidak, ya, dengan tanpa takbiratul ihram. Berbeda dengan kasus yang kita sebutkan, seseorang yang dia salat sunat duha, contohnya dia salat sunat duha katakan sudah yang masuk ke kelima. Katakan seperti yang kemarin kita contohkan adalah seseorang yang dia salat sunat duha sudah 8 rakaat, ya, dan dia ingin mencontoh Nabi SAW salat duha 8 rakaat, sebagaimana ketika Rasulullah baru saja menaklukkan kota Mekah, lalu beliau salat duha, ya, menurut satu pendapat itu salat sunat duha itu 8 rakaat. Beliau melakukan, Nabi SAW melakukan itu di rumah Ummu Hani, demikian radhiyallahu anha. Lalu
Orang ini setelah dia sholat 8 rakaat, ya, maka dia pingin menambah sholat dengan sholat duha juga. Lalu dia teringat bahwasanya pendapat yang mengatakan sholat sunat duha cuma 8 rakaat. Lalu dia pun berpendapat dengan pendapat itu. Padahal dia sudah naik, ya, atau dia sudah berdiri takbiratul ihram untuk sholat sunat duha, tapi ini rakaat yang ke-10 rencananya. Demikian. Ya. Maka dia pun mengganti niatnya menjadi sholat sunat mutlak. Nah, menurut pendapat ini maka boleh, ya, boleh demikian. Mengapa demikian? Karena sholat sunat, ya, sholat sunat yang tertentu, ya, sholat sunat yang tertentu itu, ya, itu mengandung niat sholat sunat mutlak, ya. Ini alasannya. Sholat sunat tertentu itu dia mengandung, ya, niat sholat sunat mutlak. Demikian. Kenapa? Karena sholat sunat mutlak itu tidak tertentu, ya, rakaatnya, dan niatnya sekedar sholat saja. Demikian. Nah, begitu dibatalkan, maka itu sudah tercakup di dalam sholat sebelumnya. Wallahu ta'ala a'lam, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya, ya, bentuk perubahan niat dari satu niat sholat menuju sholat berikutnya adalah seseorang yang tadinya dia berniat menjadi imam dalam sholat. Tadinya dia berniat jadi imam dan posisinya memang imam, ya. Kemudian jadi makmum, ya. Kemudian dia berniat jadi makmum, demikian. Dalam kondisi sholat, maka yang seperti ini dibolehkan. Niatnya awalnya imam, kemudian jadi makmum, demikian. Tapi ini sepertinya jarang terjadi, ya, bagi kita. Jarang terjadi, ya, bahkan mungkin tidak pernah. Ini hanya pernah di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berdasarkan hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha tentang kisahnya Abu Bakar radhiyallahu anhu yang mengimami orang-orang, ya. Lalu dalam hadis itu disebutkan falamma dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-masjida sami'a Abu Bakrin radhiyallahu anhu, ya, hissahu. Tatkala Rasulullah masuk sallallahu alaihi wasallam ke masjid, maka Abu Bakar merasakan, ya, kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dhahaba yata'akharu, maka Abu Bakar radhiyallahu an, ya, mundur. Fa'auma'a ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, qum makanaka. Maka Rasulullah memberikan isyarat kepadanya untuk tetap berada di tempatnya. Faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta jalasa an yasari Abi Bakrin. Maka datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai beliau duduk, ya, di sisi sebelah kiri Abu Bakar radhiyallahu anhu untuk mengambil alih keimaman salat. Qalat, maka Ibunda Aisyah mengatakan radhiyallahu an, fa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli jalisan, ya, yusalli bin nasi jalisan wa Abu Bakrin qa'iman, ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat, ya, mengimami orang-orang dalam kondisi duduk sementara Abu Bakar itu berdiri. Yaktadi Abu Bakrin, ya, bisalatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yaktadi an-nasu bisalati Abi Bakrin. Maka Abu Bakar pun, ya, mengikuti salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang mengikuti salatnya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Demikian. Hadisnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Nah, di sini, ya, Rasulullah mengambil alih salat tersebut sehingga mengakibatkan Abu Bakar yang tadinya dia adalah imam kemudian berubah menjadi makmum, demikian, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya
Kondisi berikutnya adalah atau bentuk berikutnya adalah orang yang berniat menjadi makmum dengan satu imam, kemudian berubah ya menjadi bermakmum dengan imam yang lain. Contohnya adalah seperti kisah yang barusan kita sebutkan, ya, di mana para sahabat Rasulullah ketika itu atau makmumnya Abu Bakar ketika itu yang berimam menjadi makmum bagi Abu Bakar, kemudian menjadi makmum bagi Rasulullah SAW. Ini dibolehkan yang seperti ini. Atau dalam contoh kasus ya Umar radhiyallahu an yang ditusuk ya, dalam kondisi sholat subuh ya, kemudian Abdurrahman bin Auf itu menggantikan beliau. Maka orang-orang ketika itu ya yang menjadi makmum ini berubah niatnya menjadi makmum bagi Umar, kemudian berubah menjadi makmum bagi Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, demikian ya, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Kalau dalam kasus kita seperti contohnya ada imam batal, kemudian makmum itu mengambil alih ya menjadi imam ya, seperti ini maka tidak mengapa ya makmum yang ada dia merubah niatnya ya dari satu imam makmum bagi satu imam, kemudian menjadi makmum bagi imam yang lain, begitu. Baik ya, baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, berikutnya adalah perubahan niat ya dari posisi makmum menjadi imam, dan ini dibolehkan ya, makmum kemudian jadi imam. Nah, ini kasusnya seperti contohnya adalah ya Abdurrahman bin Auf yang ketika itu jadi makmum ya tatkala Umar radhiyallahu an itu tertusuk ya, maka Abdurrahman bin Auf ya ketika itu ya posisinya adalah makmum kemudian menjadi imam, demikian ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, maka tidak mengapa seperti ini, boleh ya. Jadi perubahan niat seperti ini maka tidak mengapa. Begitu juga contohnya seperti seseorang berikutnya, ini bentuk berikutnya adalah seseorang yang dia niat sholat sendirian kemudian dia berubah ya berubah niatnya menjadi imam karena ada orang yang memposisikannya menjadi imam ketika itu, padahal tadinya dia sholat sendirian. Maka ini dibolehkan ya, ini dibolehkan, tidak mengapa insyaallah ta'ala, dan dia menyempurnakan sholat menjadi imam, tadinya sendirian, tidak perlu dia mengulangi dari awal, lanjut saja dia ya sholatnya, demikian, hanya saja perubahan niat diberlakukan menjadi imam. Ini sebagaimana kisah yang diceritakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ya, di mana beliau mengatakan bitu inda khalati ya, aku bermalam di sisi bibiku ya, di rumah bibiku yaitu Maimunah radhiyallahu anha. Faqama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli minal laili, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ya bangkit ya salat di malam hari. Faqumtu usalli ma'ahu, maka aku berdiri salat bersama beliau. Faqumtu an yasarihi, namun aku berdiri sebelah kiri beliau. Fa akhadha bi ra'si fa aqamani an yaminihi, lalu beliau ya memegang kepalaku lalu memposisikan aku di sebelah kanan beliau. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, demikian. Nah, tadinya Rasulullah salat sendirian, kemudian datang Abdullah bin Abbas menjadi makmum Rasulullah untuk salat malam. Maka ini menunjukkan ya boleh perubahan niat dari salat sendirian menjadi imam, demikian ya. Baik, berikutnya para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya adalah sebaliknya, yaitu seseorang yang dia tadinya berniat menjadi imam kemudian salat sendirian ya, kemudian salat sendirian, demikian ya.
kemudian salat sendirian, ya. Maka hukum asalnya tidak boleh seperti ini. Hukum asalnya tidak boleh, ya. Karena ini akan mengakibatkan ya makmum itu tidak memiliki imam. Demikian, ya tidak boleh. Kecuali kalau ada udurnya. Apa udurnya? Contohnya adalah kondisinya adalah mereka salat berdua, ada imam, ada makmum. Ada imam, ada makmum. Cuma satu imam, satu makmum demikian. Lalu ternyata makmumnya batal, ya. Maka tentunya di sini ada udur, maka yang berposisi imam salatnya sendirian. Seperti itu. Dan sah salatnya demikian, ya. Salat orang yang tadi ya dari posisi imam menjadi salat sendirian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Kemudian berikutnya adalah orang yang salat menjadi makmum, kemudian niatnya tadinya jadi makmum, kemudian berubah menjadi salat sendirian. Nah, seperti ini. Salat sendirian. Baik, yang seperti ini dibolehkan kalau ada udzur syar'i. Ya, ada udzurnya. Contohnya adalah ketika salatnya berdua antara imam dengan makmum. Imam dengan makmum, ya. Imam satu orang, makmum satu orang. Lalu imamnya batal sehingga makmum tersebut dia salatnya sendirian. Nah, seperti itu, ya. Nah, tentunya seperti ini tidak masalah, ya. Atau contohnya makmum ini mufaraqah, ya. Makmumnya mufaraqah. Itu dia melepaskan diri dari kondisi kemakmuman, ya, kemudian salat sendiri demikian. Tapi lanjut salat. Yang seperti ini dibolehkan bila ada udzur syar'i. Kalau tidak ada udzur syar'i maka tidak dibolehkan. Ya. Seseorang yang dia mufaraqah memisahkan diri dari salat berjamaah lalu salat sendirian, ya, dengan tanpa mengulangi dari awal, dia lanjut saja tapi salat sendirian. Maka yang seperti ini ya kalau tidak ada udzur syar'inya maka tidak dibolehkan. Ya, demikian, tidak dibolehkan. Kalau ada udzur syar'i maka dibolehkan. Contohnya apa? Seperti contohnya adalah imam terlalu panjang bacaannya. Atau ternyata imam ini diketahui ternyata adalah imam yang dianggap kufur ketika itu. Imam dianggap kufur, melakukan kekafiran demikian, jatuh dalam kekafiran. Orang-orang tidak tahu, cuma orang ini yang tahu sendirian demikian. Contoh seperti itu. Maka dia mufaraqah salatnya. Demikian. Ya, seperti itu. Atau ya karena imam yang terlalu panjang bacaannya sementara dia ada kegiatan, ya, maka ini dibolehkan untuk dia mufaraqah, ya. Kegiatan contohnya dia ada kegiatan hendak bersafar, ya, sementara kalau dia ikuti imam tersebut dengan ritme bacaan yang begitu lambat, maka ini akan membuat dia telat, ya. Maka dia boleh memisahkan diri. Makmum ini boleh dia memisahkan diri lalu salat lanjut dengan sendirian demikian, ya. Nah, kasusnya adalah kisah di mana ada salah seorang pemuda yang menjadi makmum bagi Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, yang pemuda ini memisahkan diri dari jamaah salat yang dipimpin oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, karena Mu'adz ketika itu salat Isya dengan bacaan yang begitu panjang demikian, ya. Maka sang pemuda salat sendirian ketika itu, ya, memisahkan diri kemudian salat sendirian. Lalu setelah salat dikabarkan kepada Mu'adz ibnu Jabal radhiyallahu anhu bahwasanya ada seorang pemuda yang dia memisahkan diri. Maka Mu'adz mengatakan dia orang munafik. Sang pemuda mendengarkan tuduhan itu, dia tidak terima, ya. Maka dia datang kepada Rasulullah SAW, ya, melaporkan hal tersebut. Maka Rasulullah, ya, menyatakan kepada Mu'adz radhiyallahu an, ya, apakah engkau, ya, apakah kamu orang yang menimbulkan fitnah wahai Mu'adz, demikian. Afattanun anta ya Mu'adz, ya, apakah engkau
orang yang menimbulkan fitnah wahai Mu'adz, demikian. Ya, seperti itu. Yaitu tindakan Mu'adz yang memperpanjang sholat ini membuat orang lain ini akan teruji imannya. Ya, padahal itu sholat malam ya dengan bacaan yang begitu panjang ini membuat orang lain akan ya terganggu, demikian. Nah, seperti itu. Karena sholat fardu ya, tidak disyariatkan dengan panjang-panjang. Ya, demikian. Demikian. Sehingga Rasulullah pun menegur Mu'adz ibnu Jabal radhiyallahu an, demikian. Nah, ini menunjukkan bahwasanya boleh ya bagi seorang yang mendapati imam yang panjang bacaannya dan ternyata dia memiliki kesibukan, sehingga dia mufaraqah, memisahkan diri salat lalu salat sendirian dengan lanjut ya, salat sendirian. Wallahu taala a'lam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik ya, untuk ke depan insyaallah taala kita akan bahas tentang ya perbedaan niat antara imam dengan makmum. Insyaallah taala kita akan bahas ya pada waktu mendatang insyaallah taala ya. Baik, kita buka saja sesi soal jawab. Bagi yang ingin bertanya dipersilahkan. Baik, ada pertanyaan? Ada pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Ustadz, saya sekarang lagi di luar kota Medan bersama dengan keluarga. Bolehkah saya berpuasa Zulhijjah? Itu tanggal 1 sampai tanggal 9, karena belum tahu kapan balik ke Medan. Mohon penjelasannya Ustadz. Jazakumullahu khairan. Bismillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di antara hal yang dianjurkan untuk dilakukan di tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah dari amal-amal soleh adalah berpuasa. Tapi tentunya tidak boleh di tanggal 10 Dzulhijjah, karena itu adalah hari raya Idul Adha. Sehingga anjuran berpuasa itu adalah mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Bahkan ya diriwayatkan dalam hadis yang dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala bahwasanya dari sebagian istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikabarkan itu melakukan puasa ya dari tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Nah, ini adalah petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya untuk melakukan puasa jika mampu untuk melakukannya. Secara umum, kalaulah dianggap hadis ini pun dhaif, maka amal berpuasa itu
tanggal 1 sampai tanggal 9 ini tercakup ke dalam hadis Nabi yang disepakati kesahihannya oleh para ulama, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya. Nabi SAW bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salih fiha ahabbu ila Allahi min hadhihi al-ayyami." Tidak ada dari hari-hari yang amal soleh di hari-hari tersebut lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali di min hadhihi al-ayyam min hadhihi al-ashri ketimbang di 10 hari ini, yaitu ayyamul ashri, yaitu hari-hari 10, tanggal 1 sampai tanggal 10. Maka silahkan ya untuk berpuasa, ya, karena memang ini adalah amal-amal soleh yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Adapun dalam kondisi safar maka tidak mengapa untuk berpuasa, ya, jika tidak memberatkan, demikian, ya. Jadi tidak mengapa untuk lakukan puasa di tanggal 1 sampai tanggal 9 dari bulan Dzulhijjah ini. Ya. Saya ulangi, andaikan dianggap pun hadis di mana Rasulullah pernah dikabarkan melakukan puasa tanggal 1 sampai tanggal 9 dari bulan Dzulhijjah itu dianggap dhaif, maka ketahuilah berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9 itu termasuk atau tercakup dalam hadis yang menyatakan bahwasanya, ya, tanggal 1 sampai tanggal 10 amal soleh di dalamnya itu paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Adapun berpuasa dalam kondisi safar, ya, maka tidak mengapa insyaallah taala, ya, karena disebutkan dalam pertanyaan ini berada di luar kota Medan, seolah-olah ini adalah dalam kondisi safar, maka tidak mengapa insyaallah taala. Wallahu taala a'lam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, barangkali ini saja yang bisa kita sampaikan karena sudah masuk waktu salat duhur untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Tentunya dalam penyampaian ini banyak kekurangan dan kesalahan. Lebih-lebih saya mengalami batuk, ya, 2 kali tadi sampai barangkali mengganggu karena tiba-tiba saja batuk ini. Jadi tentunya ada kesalahan dalam hal ini. Saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Adapun kebenaran maka tentunya itu datang dari Allah, maka ambillah dan amalkanlah. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan ini, seperti biasa kita memberikan motivasi kepada saudara seiman, saudara seislam. Ya, mari kita berdonasi untuk membangun Masjid Al-Muwahhidin yang insyaallah taala, ya, masjid ini akan diselenggarakan salat 5 waktu, demikian pula salat-salat sunat yang lainnya, demikian pula amal-amal ibadah yang lainnya. Di antaranya pula kita akan melakukan, ya, kegiatan kajian yang sifatnya rutin maupun berkala, kajian-kajian ilmiah seperti daurah ataupun tabligh akbar. Demikian pula kegiatan sosial kemasyarakatan insyaallah taala di Masjid Al-Muwahhidin ini kita akan lakukan, dan insyaallah Masjid Al-Muwahhidin ini akan dijadikan sebagai, ya, pusat kajian Islam ilmiah yang berbasis sunnah insyaallah taala untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Siapapun di antara kita yang menginginkan mendapatkan, ya, pahala yang terus mengalir walaupun tatkala telah tiada. Siapapun di antara kita yang menginginkan untuk mendapatkan minimal pahalanya 700 kali lipatnya. Siapapun di antara kita yang menginginkan untuk, ya, dibangunkan sebuah rumah di surga, maka mari kita membangun Masjid Al-Muwahhidin. Silakan transfer ke nomor rekening Bank Syariah Indonesia di nomor 7127485555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan, kode bank 451. Semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat.
Untuk info lanjutan Anda bisa melihat ya di layar kaca Anda info tersebut. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.